di rumah masing-masing. Kita hari ini lanjut lagi ya belajar ya. Kita hari ini akan belajar sedikit perhitungan tentang nanti harga-harga, lalu tentang pasar juga kita nanti akan sedikit mengetahui langkah-langkah pembuatan account. Em, Seperti biasa aku akan share screen dulu ya. Oke, harusnya sudah terlihat ya. Hari ini itu menentukan harga penjualan ya. Oke, selanjutnya ini kita akan lanjutin sama Ronaldo dulu, silakan. Oke, halo, kedengeran nih. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin tentang yang tips menentukan harga jual ya. Di sini ada 4 tips. Yang pertama itu ada riset pasar. Riset pasar ini harus kita lakuin pertama-tama untuk kita ngejual produk di marketplace ataupun sosial media. Karena riset pasar ini sangat penting ya supaya kita tahu tujuan kita itu pasarnya kemana. Untuk kita naruh produk di marketplace itu juga nggak sembarangan karena tiap marketplace itu punya karakter. Misalkan kalau kalian jual roti gitu, kan kalian juga harus ngitung bahan baku kayak raginya, tepungnya, terus pekerjanya, itu kan semua harus dihitung gajinya berapa secara merata. Jadi misalkan 10 roti butuh 1 kilogram ragi, itu kalian harus hitung secara merata kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian nggak jual kayak bahan makanan, misalkan kalian jual kayak toples gitu ya. Nah kan kalau kayak toples itu kalian harus mikirin kayak ongkir dari kalian beli dari resellernya itu, kalian harus beli ke kalian itu ongkirnya berapa, itu kan harus hitung secara merata sehingga kalian bisa dapat harga produksi dan jasa yang dikeluarkan jual ke pasar gitu. Oke, next untuk yang harga jual, Konail. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sedikit tips untuk markup harga produk. Jadi ketika teman-teman itu nanti berjualan, mungkin sudah pernah jualan juga, teman-teman harus markup sebuah produk itu. Banyak
fungsinya sebetulnya. Salah satunya adalah ya ketika kamu markup harga kamu itu biaya yang didapat biaya di markup itu bisa nutupin hal-hal yang apa ya yang mungkin tidak diinginkan atau mungkin hal itu yang tidak terduga gitu. Sebagai contoh, tiba-tiba ada kenaikan admin, biaya admin 1.000. Nah, kayak gitu ya. Jadi itulah sebentar ini suara apa ya? Suaranya deng gitu. Oke. Jadi teman-teman, misalkan dalam kasus ini harga produknya 10.000, maka ketika biaya markupnya adalah 25%, kalian tentukannya ya tinggal tambah aja. Jadi 12.500 seperti itu ya. Ini yang mungkin kalian sudah mengetahuinya dan ini hal yang sederhana, hanya sebagai pengingat saja. Ya, lanjut lagi. Ini cara menambahkan keuntungan atau profit. Ya, di dalam suatu barang itu, teman-teman pasti itu teman-teman harus tahu dulu harga modalnya. Modalnya berapa, setelah itu dari harga markup jadi berapa, dan pasti teman-teman akan tambahkan keuntungan sehingga menjadi harga untuk siap jual. Dalam menentukan keuntungan itu pasti tentunya kalian sudah memperhitungkan segalanya, dan biasanya kalau yang mau gede ya sekitar 50-70% keuntungan itu. Tapi tergantung juga dari harga pasarnya ya. Kalau memang harga pasarnya di bawah dari yang sudah diuntungkan, ya mungkin kita harus turunkan keuntungannya agar bisa bersaing dengan kompetitor yang lain seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kira-kira rumus seperti itu, ini yang sangat sederhana ya, rumus yang nggak ribet, nggak pakai integral dan lain-lain. Hanya modalnya berapa, harga produknya ditambah markupnya berapa, ditambah dengan keuntungan dari awalnya berapa. Sehingga kalian yang tadinya 10.000, kalian bisa menjual dengan harga 17.500 seperti itu. Dan teman-teman harus perhitungkan juga untuk biaya admin ya, terutama ketika nanti di all shop. Di online shop itu kayak di Tokopedia atau Shopee itu ada biaya admin. Ya sama seperti teman-teman ketika top up fintech ya, GoPay, OVO, itu kan pasti ada biaya adminnya. Nah, biaya admin itu teman-teman harus perhitungkan supaya tercover dari keuntungan yang kita dapat atau dari biaya markup yang kita dapat gitu. Jangan sampai kita jadi nombok gitu. Jadi kita rasanya kita yang jadi bayar adminnya lagi gitu. Tapi perhitungkan juga semuanya. Oke. Ini kurang lebih data yang udah ada, yaitu Tokopedia itu 1,25%, untuk Shopee itu 1,6%. Tapi itu yang Shopee itu rasanya ada yang bilang 1%, ada yang 1,2. Ya, jadi silakan teman-teman nanti ketika sudah melakukan, kan tadi dibilangnya boleh pilih ya Tokopedia atau Shopee, silakan nanti disesuaikan. Oke baik, aku akan lanjut lagi. Nah teman-teman, kita masuk ke langkah sedikit langkah untuk pembuatan account ya. Di sini ada Instagram bisnis ya. Mungkin teman-teman sudah dijelaskan waktu dulu satu-satu, ingat ya bahwa Instagram itu punya 3 jenis account, ada yang personal, ada yang kreator, ada yang bisnis. Nah, ya mungkin udah tahu juga lah ya bikin Instagram, semua di sini masih punya Instagram aku yakin. Cara bikin Instagram bisnis gimana? Teman-teman tidak dibedakan ketika dalam membuat Instagram bisnis. Semuanya sama. Jadi teman-teman buka Instagram atau download Instagram di handphone, di tablet apapun, download Instagram, bikin account. Nah setelah itu nanti disetting di pengaturannya, kalian jangan di private account-nya ya. Untuk kalian-kalian yang sarang private account, ya kalian tidak bisa jadi account bisnis kecuali kalian ini ya jadi public gitu, jadi private-nya dihilangkan. Yang kedua, kalian coba langsung hubungkan ke Facebook. Kenapa? Ini untuk nanti kalian masang iklan, karena kalian ya kita tahu sendiri bahwa Instagram dan Facebook itu satu grup Facebook atau yang namanya sekarang jadi Meta. Nah, suaranya hilang akhirnya. Dan setelah kalian sudah buat, nanti action sini pasti di setting itu nanti ada seperti tulisan switch to professional account, pasti ada seperti itu.
Pilih aja teman-teman, switch aja gitu. Nanti mungkin sebaliknya kalau udah profesional, switch to personal account gitu ya. Kalau sudah, pilih yang account bisnis. Nah, ini nih yang tadi dibilang bahwa Instagram itu punya 3 account, kreator, bisnis, dan personal. Apapun kalian ketika membuat account Instagram itu pasti personal. Nah, ketika di switch ini, nah baru dipilih kreator atau bisnis. Kita pilih bisnis ya. Lanjut. Ini tinggal di next aja sebetulnya. Tapi ini ada bacaan bahwa learn about your followers. Jadi kita bisa tahu insight-nya, kita bisa tahu datanya berapa banyak sih yang eh, suka dengan konten yang kita buat atau suka dengan story yang kita buat, berapa banyak mereka yang next exit apapun itu. Ya mungkin kalian udah pernah tahu lah. Mungkin ada yang pakai juga Instagram bisnis biar tahu nih di story siapa aja nih yang nge-reply, berapa banyak yang nge-reply, berapa banyak yang nge-share story yang kita buat ya, seperti itu. Reach your customer, kita bisa boosting konten yang kita buat ya, dan get new contact option, nanti bisa orang langsung telepon ke kontak yang disediakan formnya ya. Lanjut. Nah, ketika di sini jangan lupa di sini tentang show kategori on profile. Nah, kategorinya biasanya ada kategori ya, ada berapa banyak kategori. Kita di sini pilih shopping and retail karena kita kan mau bisnis ya, gitu. Kenapa harus ditunjukin kategorinya supaya orang tahu bahwa ini kita akun bisnis ya, bukan akun yang sembarangan gitu. Oke, kalau sudah di next, nanti ada data-datanya yang diperlukan. Ini bisa opsional. Sebisa mungkin diisi supaya apa? Ya, supaya jelas detail. Orang biasanya suka yang lebih jelas, yang terbuka, yang lengkap. Kalau misalnya seperti itu. Kalau yang minim, nggak ada tulisan, nggak ada apa, wah ini asli nggak nih? Wah ini mencurigakan nggak nih gitu. Ya, jadi kalau bisa tulis yang baik dan lengkap datanya ya. Oke, kalau sudah di next, tinggal dan aja. Ini summary-nya, sedikit summary. Kita tinggal dan. Itu kalian bakal masuk ke tampilan ini yang kanan itu ada beberapa orang yang udah menjual produknya. Kalian langsung bisa ke yang kiri itu ada create new listing, kalian langsung pencet aja. Udah gitu kalau misalnya kalian udah pencet, kalian bakal masuk ke kategori-kategori ini. Kalian pilih kategori apa yang masuk ke dalam produk kalian. Itu ada yang kayak produk biasa, terus ada kayak mobil-mobil, sama ada properti. Karena kalian kemungkinan kebanyakan kan yang produk biasa, kalian langsung yang kiri aja, yang paling kiri kategorinya. Next. Kalau udah gitu kalian bakal masuk ke tampilan kayak gini. Nah itu tuh ada item for sale tuh yang kiri, itu buat kalian masukin foto, deskripsi, judul produk kalian. Udah gitu setelah kalian masukin, di sebelah kanan itu nanti bakal ada previewnya, bakal kayak gimana yang udah kalian tulis judul dan fotonya. Dan kalian udah bisa ngejual produk kalian. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Ada Tokopedia Seller. Nah, ini teman-teman mudah. Tokopedia ini di sini nanti kalian tinggal buka aja tokopedia.com, ada terus
ada klik daftar di kanan atas. Setelah itu kalian akan daftar dengan akun Google kalian atau pakai nomor telepon, pakai email secara manual, bebas. Di kasus di sini yang digambar ini dokumentasinya pakai Google ya. Jadi ya senyamannya kalian aja gitu. Pilih akun yang digunakan. Nah, ini kalau banyak ya pilih aja gitu ya. Oke, kalau udah berhasil login, klik toko. Nah, ini ada toko nih sebelahnya gitu. Terus buka toko. Ya, kalian isi nomor HP kalian, terus klik lanjut. Nah, nanti ada minta verifikasi mau pakai SMS atau pakai telepon gitu. Salah, SMS atau WhatsApp, telepon maaf ya. Itu nanti ada kode kode berapa angka, kalian masukkan ke sana. Nah, kalau sudah, kalian bikin namanya mau apa, tokonya gitu. Oke, sudah dibikin, lanjutkan. Sudah gitu kalian masukkan alamat tokonya, karena itu penting untuk nanti kurir dan lain-lain. Setelah kode pos semua dan kita pilih terms and agreement-nya ya, saya setuju gitu. Kalau udah klik selesai, artinya ketika itu selesai kalian sudah, kalau kalian masuk ke halaman ini artinya itu kalian sudah berhasil membuat sebuah account Tokopedia seller gitu ya. Lanjut kalian Shopee gimana Shopee? Nah, Shopee ya. Kalau kalian buat Shopee di sini kalian masuk aja shopee.co.id atau kalian ya nggak tahu di handphone gimana ya. Tapi ini aku pakai di eh, laptop ya, di PC. Klik mulai jual, di atasnya ada tulisan mulai jual nih yang dipanah nih. Nah, kalau udah masuk situ ada seperti ini. Dia bakal daftar gitu. Kita bisa masukkan sini adalah nomor teleponnya atau mau pakai akun Facebook yang sudah tadi dibuat ya, atau pakai akun Google maupun Apple kalau kalian punya. Nanti setelah datang ke Shopee, nah mulai pendaftaran nih, mulai. Kalian masukkan nama kalian, toko, alamat toko, email, telepon gitu. Nah, cuman teman-teman ada ketika kalian nanti bikin account Shopee atau maupun Tokopedia, kalau bisa sekelompok barengan semuanya ya. Jadi misalkan kalian pakai Google Meet atau pakai Zoom, satu orang yang share screen untuk dia yang daftarkan gitu. Tapi teman-teman semua ngeliatin gitu ya. Satu, untuk kalian juga mengerti langkah-langkahnya. Yang kedua, ini tuh teman-teman entah sistemnya error atau gimana ya. Yang Tokopedia sama, Tokopedia juga ada itu kasusnya sama, yaitu nomor teleponnya tiba-tiba udah kedaftar. Jadi eh, ketika masukin nomor telepon itu buat verifikasi kayak tadi, ini juga ada kalau teman sadar di bawahnya ini nomor telepon, terus mohon masukkan. Nah itu tuh di bawah itu tuh verifikasinya gitu, yang angka-angkanya ada 6 digit mungkin. Tapi ketika aku pas lagi kemarin nyobain tuh ya, nomor teleponnya udah kedaftar, padahal belum pernah daftar sama sekali loh. Jadi Shopee seller. Jadi kayak aneh gitu. Demikian hal itu terjadi ketika di Shopee Tokopedia juga. Ternyata Tokopedia juga dia akhirnya teman aku sampai harus pakai nomor telepon yang lain gitu. Aku coba ikutin satu rumah aku minta tolong buat ini nggak bisa juga. Jadi teman-teman persiapkan saja kalau satu orang kalian nggak bisa pakai nomor telepon yang teman yang lainnya ya gitu. Untuk kayak jaga-jaga aja siapa tahu daftar gitu ya. Nah, kalau sudah ini nanti bisa lanjut kalian akan atur jasa kirim. Nah, ada JNT, JNE, masih cepat, antara aja, apalagi ya, ya Ninja Express dan lain-lain lah. Kalian bisa aturnya di situ. Eh, Misalkan kalian nggak mau pakai JNE karena jauh poolnya, kantornya jauh, biar kalian kalau ada yang pesan JNE jauh nih antar barangnya, kalian bisa nonaktifkan gitu. Jadi itu pilihan masing-masing. Ya. Oke, nanti setelah itu kalian eh, lanjutkan, isi-isi aja datanya, klik lanjut. Nah, teman-teman seperti itu kira-kira untuk Shopee seller. Memang tidak tuntas karena gagal, nomor teleponnya udah daftar. Tapi kalau misalkan mau nanya silakan gitu ya. Eh Ya kurang lebih seperti itu langkah-langkahnya. Aku yakin kalian ini generasi milenial, generasi yang gampang banget belajar, apalagi tentang teknologi seperti ini. Terbukti dari kemarin ketika belajar WordPress,
Blogspot. Ya kalian udah via online lagi. Silakan. Yo, ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, untuk PPT yang barusan dijelaskan akan di-share di GC ya nanti. Terus untuk penggunaan alamat email, mendingan tiap kelompok bikin saja alamat email khusus untuk yang proyek ini. Jangan menggunakan alamat email sekolah ya. Bisa kan? Ya. Terus saran saya sih kamu nyambung antara akun yang dibuat dengan barang yang akan kalian jual. Ya. Jadi minta tolong setiap kelompok memastikan dulu, karena kami kasih waktu 1 minggu untuk tugas pembuatan akun ini. Nanti saya akan sharekan tugasnya. Setiap ketua kelompok wajib memberikan bukti screenshot kalian telah membuat akun untuk beriklan. Yang pertama di Facebook, yang kedua di IG, yang ketiga di salah satu marketplace, mau Tokopedia atau Shopee, atau ya mau beli-beli juga sepertinya terserah ya, yang penting kamu bisa bikinnya gitu ya. Terus untuk tadi nomor telepon yang kalian akan gunakan untuk verifikasi, kalau misalnya kalian sepertinya udah punya akun Shopee masing-masing, mending kalau kata saya sih kamu beli aja satu nomor untuk satu kelompok. Modalnya berapa? Nomor baru berapa kan? Ya, seperti Bu, itu ya. Ya. kalau misalnya saya dulu ya, kalau misalnya produk kita kan kalau misalnya dijual FB itu kayak nggak cocok gitu Bu, jadi kurang cocok di FB Bu. Nah itu kalau gitu gimana Bu? Gimana? Nggak jelas? Kan kelompok saya kan jualannya ini Bu, itu aduh. Gua aja Sam. Iya yang iya lu nanya. aja deh. Ya adalah Bentar, kan kita teh kan jualannya yang buat Valentine gitu Bu. Kalau FB kan biasanya lebih ke orang tua. Jadi teh kemarin teh kan emang udah nyobain bikin akun. Itu teh Shopee, Tokopedia sama Instagram Bu. Kalau misalnya nggak mau masuk ke FB boleh nggak Bu? Tapi biasanya nyambung ya kalau Facebook sama IG. Karena ya nyambung nggak? Iya, jadi itu tuh nyambung. Kalau misalkan mau Instagram Ads itu biasanya dia harus ke Facebook juga gitu. Sepaket lah gitu jadinya. Oh jadi Ya FB bikin akunnya dulu aja gitu ya? ya bikin Tapi akunnya dulunya. dipakai atau enggaknya mah nanti aja gitu ya kok. Ya nanti dilihat aja. Dia boosting kan pasti mah maunya boosting Instagramnya kan. Kalau misalkan boosting Instagram itu rasanya itu sepaket sama boosting Facebook juga gitu. Karena berapa kali ketika tulisan sponsor, ya teman tahu lah ya kalau di Instagram itu kalau ada yang mengiklankan itu ada tulisannya sponsor gitu ya, sponsor gitu, sponsored lah. Nah sponsor gitu kalau diklik itu dia postnya tuh sedikit dan itu tuh biasanya ke Facebook gitu. Ya, jadi nanti lihat aja. Pokoknya sesuaikan juga dengan apa yang kalian jualkan. Betul kalau saya tadi tentang pelatihan gitu, ya boleh di Instagram silakan gitu. Karena maksimalkan potensinya aja. Gitu ya. Oke Kak. Kasih Kak, kasih Bu. Yo. Ya adalah. Nah untuk yang di sekolah tadi adalah ini ya. Jadi antara Facebook sama IG itu nyambung. Jadi mau tidak mau itu harus dibikin. Ya, tetapi soal nanti digunakan tidaknya bisa diatur. Seperti itu ya. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya? Intinya gini ya, kamu jual barang
kalau bisa kamu cari barang yang nggak usah modal dulu. Jangan sampai kamu gunakan 500.000 untuk pengadaan bahan baku, bahan jualan. 500.000 ini untuk iklan. Ya, ingat ya, 500.000 ini untuk iklan, bukan untuk mengadakan barang. Kalau misalnya kamu bertukar ini saya nggak jadi misalnya jual snacknya, mau nyari barang lain, ya silahkan. Seperti itu. Barang yang misalnya barang rumah tangga yang tahan lama. Kalau kue-kue kan misalnya nggak bisa keluar kota, jangkauannya terlalu ini ya sedikit, misalnya hanya Bandung. Tetapi kalau misalnya barang yang berupa alat rumah tangga atau barang-barang lain yang awet itu kita ngiklannya targetnya bisa ke lebih luas seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terus ini ya, soal penentuan harga. Jangan sampai kamu rugi. Ingat, harus diperhitungkan. Harga pokok barang tersebut ditambah biaya iklan atau biaya nanti ada pengemasan, silahkan dihitung. Terus kamu labanya pingin berapa persen, silahkan dianalisis sehingga menghasilkan harga jual barang yang kamu iklankan. Jangan sampai rugi, ya. Jadi di sini kita prosesnya belajar mengiklan, bukan belajar jualan. Entah laku atau tidak itu tidak jadi tujuan utama kita. Yang kita pelajari itu bagaimana kita punya satu itu. Terus kita harus analisis target dari yang barang yang akan kita jual itu siapa. Seperti itu, ya. Tadi kelompoknya mohon dimatangkan lagi jualannya apa. Jangan sampai nanti istilahnya kamu rugi. Ruginya itu kalau rugi iklan itu nggak masalah. Istilahnya nggak nyampe target, nggak kena sasaran, nggak apa-apa. Jangan sampai kamu harus mengeluarkan biaya untuk penyediaan bahan jualannya. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, terus kalau kamu udah punya IG yang sudah akun bisnis, silakan saja dilanjutkan, Kanel, boleh ya? Kalau udah punya IG akun bisnis. Jadi Boleh, nggak usah silakan ya. bikin baru.